Wah, senangnya kita dapat bertemu kembali di IMPA 10 Mei 2020. Walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kakak harap adik-adik tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan juga sukacita ya. Sekarang kita akan mulai ibadah nih. Yuk persiapkan hati dan pikiran, juga jangan lupa Alkitabnya. Mari kita mulai ibadah kita. Sekarang mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta, bait 1 dan 3. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan memberi kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah mempertemukan kami walaupun melalui siaran ini. Sekarang kami mau memulai ibadah IMPA kami. Kiranya Engkau berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mari kita buka Alkitabnya dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 4. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 4. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 6, bait 1 dan kedua, Bunga-bunga yang di Padang. Tapi
Adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali Kak Fasya bisa bertemu sama adik-adik di hari Minggu ini. Nah, pada hari ini Kak Fasya ingin membawakan sebuah cerita. Namun sebelumnya Kak Fasya ingin tanya nih, kabar adik-adik di rumah bagaimana? Bisa jawab Kak Fasya dengan baik, sehat, atau luar biasa? Coba Kak Fasya tanya ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Wah, sekali lagi ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Wah, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Kak Fasya juga bersyukur hari ini juga Kak Fasya bisa untuk menyampaikan firman, untuk membawakan cerita untuk adik-adik. Walaupun adik-adik masih di rumah dan kita masih beribadah di rumah, tapi harus tetap selalu bersuka cita ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan cerita yang akan Kak Fasya bawakan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik bisa ikutin Kak Fasya berdoa ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan kulipat, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dan juga Kak Fasya dalam mendengarkan dan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Si Wasih, burung cendrawasih yang rendah hati. Wasih hinggap di atas dahan. Bulunya yang indah membuat semua burung-burung terpesona melihatnya. Segar sekali udara ini, bisik Wasih. Hei ganteng, ajarin aku dong. Iya ganteng, ajarin aku. Iya ganteng, ajarin aku. Burung-burung, baik yang jantan maupun yang betina, menggoda Wasih. Wasih memperlihatkan kehebatannya atraksi sebagai burung cendrawasih yang baik hati. Teman-temannya sangat senang. Mereka berlatih bersama Wasih. Wasih adalah burung cendrawasih yang senantiasa menjaga dirinya. Badannya sehat, bulunya juga mengkilat, sehingga tidak ada satupun burung yang tidak bangga kepadanya. Di saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba datang burung yang bernama Cendra. Kalau cuma gitu saja aku juga bisa. Nih lihat aku nih. Cendra pun memperlihatkan keahliannya. Berputar-putar, menari-nari. Tapi sayang, walaupun atraksi Cendra yang begitu menarik, bagi burung-burung yang lain, tidak ada satupun yang menarik darinya. Karena memang Cendra sangat tinggi hati. Tapi Wasih tidak begitu. Wasih memuji Cendra. Kamu memang hebat Cendra. Kamu hebat. Saat mendengar pujian dari Wasih, bukannya Cendra berterima kasih. Malah Cendra memarahinya sambil pergi. Alah, itu bisa-bisanya kamu saja. Lihat tuh, burung-burung yang lain pergi gara-gara kamu kan? Setelah Cendra pergi, burung-burung kembali lagi mendekati Wasih. Ayo Wasih, ajari kami lagi. Iya Wasih, ajarin kami lagi. Iya, kami ajarin lagi Wasih. Baiklah teman-teman, begini caranya. Kamu hebat Wasih.
kamu bisa mengurus tubuhmu dengan baik. Biasa saja, gak usah memuji. Wasi sudah 2 tahun berturut-turut memenangkan kontes burung tampan. Sehingga teman-temannya berharap Wasi untuk kembali lagi mendaftar yang ketiga kalinya. Dan kalau menang ketiga kalinya, maka piala itu akan miliknya selama-lamanya. Tapi Wasi tidak mau ikut lagi karena dia khawatir sombong. Suatu hari Wasi berjalan dan bertemu dengan temannya si kerbau. Hei kerbau. Hah, kamu, Wasi. Aku senang bisa berjumpa denganmu. Dan aku senang bisa bertemu dengan sahabatku yang memenangkan kontes burung ganteng. Sudah, gak usah dibicarakan lagi. Wah, itu ada teman kita, si Cendra. Cendra! Apalagi kau mau manggil aku, wahai Wasi? Enggak Cendra, ini teman kita kerbau. Aku tidak mau berteman dengan si kerbau. Badannya bau. Cendra, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Sudahlah, Wasi. Aku gak mau berteman lagi dengan kalian. Karena memang tubuhku bau. Tidak kerbau, kau baik-baik saja. Biarkan saja Cendra. Mari, kamu berteman dengan aku saja. Wasi dan kerbau pun kembali berjalan. Sampai dia mendengarkan suara teriakan. Tolong! 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 Ternyata ada tupai yang masuk ke dalam rumpul hidup. Sebenarnya Cendra sudah melihat tupai itu. Semakin lama semakin dalam. Tapi Cendra tidak mau menolongnya. Karena dia takut bulunya akan rusak. Tapi bagi Wasi, itu adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada temannya. Wasi pun terbang menghampiri tupai. Wahai tupai, pegang ekorku, cepat. Tupai pun memegang ekor Wasi. 1, 2, ekor Wasi copot. Tapi tupai tidak terangkat. Wasi terus berusaha. Sampai beberapa kali tidak berhasil. Bahkan seluruh ekornya sudah tidak ada lagi. Wasi bingung bagaimana cara menolong tupai itu. Sampai akhirnya Wasi mengulurkan kakinya. Dan tupai memegang kaki Wasi. Siap-siap tupai. Akhirnya tupai pun bisa tertolong. Wasi sangat senang karena bisa menolong tupai. Walaupun seluruh bulunya rontok. Burung-burung yang menyaksikan dan juga teman-teman Wasi yang menyaksikan sangat cemas karena perlombaan burung tampan sebentar lagi akan dimulai. Wasi tetap tidak mau daftar karena dia takut mengecewakan. Tapi teman-temannya memaksa Wasi untuk daftar. Sudahlah, ayo ikut kontes itu agar kami bahagia, Wasi. Begitulah kata kerbau. Ya Wasi, daftar saja. Burung-burung pun sepakat agar Wasi dia daftar ikut kontes burung ganteng. Hari kontes pun tiba. Seluruh burung berdasarkan undian dia menari-nari, memperlihatkan kegantengannya, dan sekaligus memperlihatkan tarian-tarian yang indah. Tiba juga waktunya Cendra. Cendra yang sangat menjaga dirinya agar dia menjadi juara, betul-betul membuat kagum dewan juri. Dan giliran terakhir Wasi. Dewan juri sangat bingung karena bulu-bulu ekor Wasi sudah tidak ada. Atraksi Wasi pun terbatas karena keseimbangan tubuhnya. Setelah acara selesai, maka dewan juri memutuskan Cendra lah yang menjadi pemenangnya. Dan mahkota pun dipakaikan untuk Cendra. Tapi Cendra heran karena ternyata sorak-sorai bukan mendukungnya, tapi mendukung Wasi.
Hidup Wasi! Hidup Wasi! Wasi pahlawan! Hidup Wasi! Wasi burung yang baik! Wasi burung yang hebat! Mereka pun akhirnya mengeluh-elukan Wasi. Demikian kisah dari si Wasi, burung cendrawasih yang rendah hati. Adik-adik, agar kita bahagia, maka kita harus menjadi seseorang yang rendah hati. Jangan ditiru apa yang dilakukan oleh Cendra. Cendra walaupun juara, tapi dia tidak peduli kepada yang lainnya. Tapi Wasi sekalipun kalah tidak jadi juara, tapi karena dia suka membantu dan menolong teman-teman yang lain, teman-temannya mengeluh-elukan kehebatan Wasi. Terima kasih. Iya adik-adik, kita sudah menyaksikan film animasi yang tadi. Nah, sekarang Kak Fasya tanya, masih inget nggak cerita itu tentang apa? Ya, cerita itu mengenai seekor burung bernama Wasi yang sangat rendah hati dan baik hati. Masih ingat siapa aja tokohnya? Burung yang pertama bernama siapa? Wasi. Burung yang kedua bernama Chandra. Mereka ini dua ekor burung yang sama adik-adik. Hanya perbedaannya apa yo? Kalau Wasi ini burung yang sangat rendah hati. Rendah hati itu apa sih Kak Fasya? Rendah hati itu adalah sikap yang mau menolong dan tidak sombong. Mau menolong seperti yang dilakukan Wasi. Jadi walaupun bulunya bagus, walaupun cantik, terlihat bagus bulunya, tapi Wasi tidak ragu untuk menolong teman-temannya. Berbeda sama yang bernama Chandra. Dia saking memikirkan penampilannya, sampai nggak mau loh menolong temannya yang kesusahan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus seperti Wasi yang mau menolong dan baik hati. Coba sekarang setiap Kak Fasya bilang baik hati, adik-adik bisa acungkan tangan kanan dan berikan jempolnya. Coba ya. Wasi adalah seekor burung yang baik hati. Betul. Sekarang Kak Fasya tanya, di sini siapa yang mau punya sifat yang baik hati dan mau menolong? Angkat tangan. Kak Fasya belum lihat tangannya diangkat loh. Coba, siapa yang mau baik hati? Angkat tangan. Ya, bersyukur, puji Tuhan. Adik-adik harus mau rajin menolong seperti Wasi yang tidak mau sombong kepada teman-temannya. Sekarang Kak Fasya tanya lagi, siapa di sini yang mau menolong papa dan mama di rumah? Sekali lagi, siapa yang mau menolong teman-temannya? Yang mau membereskan mainan setelah habis bermain di rumah? Ya, pokoknya adik-adik semuanya baik hati. Sekali lagi, berikan jempolnya. Baik hati. Pokoknya adik-adik harus baik hati karena Tuhan Yesus mau kita saling menolong, saling mengasihi kepada setiap teman-teman, kepada papa mama, kepada setiap keluarga. Karena Tuhan Yesus begitu juga mengasihi kita. Yeay, kita sekarang masuk di aktivitas. Adik-adik bisa perkatakan ini dengan gerakan dan minta papa, mama, atau kakaknya untuk bisa memvideokan dan kirim ini ke Kak Fasya, ke grup PLKPA, atau mungkin adik-adik bisa tag di Instagram PA Sejahtera Jaksel. Adik-adik bisa ikutin ya. Aku mau rendah hati, selalu bersyukur, dan menolong sesama. Sekali lagi ya. Aku mau rendah hati, selalu bersyukur, dan menolong sesama. Jangan lupa divideokan, dan Kak Fasya mau lihat hasilnya ya adik-adik. Oke. Saya akan tutup untuk ibadah hari ini dengan doa ya. Adik-adik bisa mengikuti Kak Fasya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya kami mau Tuhan pimpin
untuk selalu rendah hati dan menolong setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa, mama, opa, oma, adik, kakak, dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan dan penyertaan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tetap stay safe di rumah. Tetap di rumah dulu, mainnya di rumah, dan jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa rajin cuci tangan. Jangan lupa terus jaga kesehatan. Oke, sampai kita ketemu lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk persembahan IMPA kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Adik-adik, sekarang kita ada di penghujung ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah melaksanakan IMPA kami. Biarlah firman-Mu dapat berakar, tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan kami serahkan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita telah menyelesaikan IMPA kita. Pesan kakak, jangan lupa kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ingat firman yang tadi telah kita dengar. Selalu jaga kesehatan juga ya. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.